aktivitas memasukkan batu bara dari luar. Sampai saat ini, sampai hari ini, sampai kami datang ke sini, mereka masih beraktivitas memasukkan dan mengeluarkan batu bara. Jadi kami ini bingung, sebenarnya penyegelan itu bagaimana? Kalau kami lihat di foto waktu penyegelan itu, kalau memang diberi waktu 1 minggu untuk mengeluarkan barang, kami rasa 1 hari 2 hari barang itu habis, selesai. Tapi sekarang malah tambah menggunung, dan mereka tidak menyiramnya, mereka semena-mena kepada kami, semena-mena sekali. Jadi kami meminta kepada DLH Kota Padang, bagaimana ini? Apakah penyegelan ini memang hukumnya ada ini atau tidak? Dampaknya. Dan dampak kami bagaimana? Kesehatan kami, anak-anak ini. Kami di sini semuanya pada sakit nih Pak, Bu. Pada sakit. Saya yang terlebih lagi saya berobat ke dokter spesialis paru. Bagaimana kerugian kami? Kami sudah 2 bulan tidak jualan. Tempat kami kotor. Kebisingannya juga hampir 24 jam. Mereka beraktivitas bukan sejam 2 jam, hampir 24 jam. Jadi itu bagaimana? Apakah kami harus mati dulu baru ada konsekuensi untuk mereka? Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lain Pak. Pak Johan. Kami dari warga RT 1 habis kena abu baronya. Sampai sekarang ada videonya. Sampai jam 1 jam 9 ada videonya. Boleh gua ambil videonya nih. Ya, videonya. Apa dampak yang Pak rasakan Pak? Dampak. Tidak ketahuan ya. Kalau panik untuk mengecek, kalau panik itu mana bisa. Kasih awak ke mengadu apa? Namanya mengadu. Datang dah kadang mana Kasih awak ke supaya abu ke. Jangan tambah lagi. Pak Johan, dampak Pak Johan apa? Karena Pak Matu kalau sirah Matu ada kena abu. Ini video tigo ambil dari. Cuma seorang dalam mandung tapi nak jauh tanggapannya dong. Penyegelan itu tidak ada. Dari ibu-ibu yang anaknya apa? Bisa cerita nak Bu? Waalaikumsalam. Pak, abunya makin menjadi, Pak, makin tebal. Anak nggak sembuh-sembuh dari batu, Pak. Berulang-ulang berobat ke klinik, ke bidan, nggak sembuh-sembuh. Mau sampai kapan minum obat terus, Pak? Bu, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak dengarkan tadi, kerugian yang dihadapi masyarakat tidak hanya di wilayah ekonomi, Kesehatan. terganggunya aktivitas masyarakat di bidang usaha, dan yang paling terdampak itu tuh kan di soal kesehatan warga. Dan ini juga dibawa anaknya tadi kan, yang memang terdampak langsung. Dampak yang dirasakan itu salah satunya batuk. Kalau Pak Johan matanya yang sampai hari ini perihnya itu nggak hilang-hilang, dan banyak hal lainnya Pak. Tadi tentunya sikap yang telah diambil DLH Kota Padang terkait dengan aktivitas perusahaan itu kan memang sudah ada Pak. Artinya memang aktivitas itu tuh sudah dinyatakan ilegal dan sudah disegel. Jadi kan penyegelan itu tuh meminta dia untuk menghentikan aktivitas selama 7 hari ke depan untuk segera mungkin mengosongkan. Tapi faktanya hari ini sudah lewat dari 7 minggu, ternyata perusahaan masih melakukan 7 hari, ternyata perusahaan masih melakukan aktivitas. Sesuai dengan pembicaraan sebelumnya itu, kalau ini tidak diindahkan, ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DLH Kota Padang. Nah, apakah upaya itu sudah dilakukan atau ada informasi terbaru? Kami selalu Pak? melapor ke DLH. Apa ada informasi terbaru? Soalnya Kami juga. Masyarakat ini tentunya dia berharap besar dengan apa yang menjadi kewenangan
dan respon dari DLH Kota Padang. Karena kan ini jelas ya perusahaan ini melanggar tidak dia sudah pasti dia perusahaan ini ilegal kan. Sudah jelas sanksi apa yang akan dihadapinya. Dan mungkin kita ingin mendengar dari Bapak mungkin perwakilan DLH untuk menjelaskan tindak lanjut dari perusahaan ini terus beraktivitas. Apa yang langkah yang telah dilakukan, Pak? Karena kan kita tidak tahu perkembangannya kan selama ini kan, Pak kan? Iya. Itu, Pak. Kewenangan sebenarnya yang menjawab adalah harusnya pejabat struktural, Ya. tapi kita coba sampaikanlah informasi terkait progres sampai sejauh mana proses penegakan hukum bagi Pak Tokpel yang kita segel. Jadi keempat Tokpel yang disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sebenarnya kan berdasarkan mekanisme sanksi administratif. Jadi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk saat ini itu adalah di tahap sanksi administratif. Jadi karena memang sanksi administratif itu salah satunya adalah kita kenakan berupa paksaan pemerintah, berupa penghentian data. Mungkin bahasanya agak bukan. Nah, jadi sanksi administratif ini itulah yang seperti Bapak lihat beberapa minggu yang lalu. Itu. Nah, cuman tentu kekuatan DLH apa ya? Yang kami bisa yang dapat lakukan langsung itu hanya sampai situ. Cuman kita tentu tidak serta-merta melepaskan tanggung jawab terkait kondisi ini, karena memang saya pun sendiri yang sudah turun ke lapangan dan tim kami yang survei ke lapangan itu merasakan bagaimana susahnya masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Bagi contoh mungkin kalau saya kan kemarin survei Pak, langsung ke RW 12, ketemu ke RW langsung. Ini ada teman-teman lain yang dari tim kami juga ke para lawi juga, dan juga yang turun ke Pegambiran. Mungkin di sini ada masyarakat Pegambiran nggak Pak? Enggak. Para lawi dan Papangan Pak ya. Jadi memang karena memang kami memang berupaya untuk menghentikan dengan mekanisme itu kami melibatkan pihak-pihak yang berwajib. Tapi seperti yang kami sampaikan mungkin di berita-berita, kami libatkan juga provinsi, terus juga kepolisian, Kodim. Memang dari Pak Tokpel ini kalau istilah orang awaknya memang ada yang ada Pak. Kalau di Papangan mungkin satu sudah berhenti Pak ya, Pak Dwe. Iya, di Indo. Memang karena kita memang itulah kemampuan kita. Jadi kalau untuk pemaksaan yang lebih memiliki kekuatan yang lebih besar tentu di wewenangnya di kepolisian. Kita juga sudah koordinasi dengan kepolisian karena ini levelnya kan sudah sanksi administratif ini pasal pemerintah ini di atasnya kan sebenarnya pidana lagi Pak. Pidana ini tentu kami istilahnya butuh support dari polisi. Jadi kami juga sudah koordinasi dengan Polresta karena memang tadinya sanksi administratif ini tidak didengarkan. Karena kalau begitu pemerintah daerah Pak level kemampuan anggaran saya sampai insentif selalu ya Pak gitu. Kalau lah pidana tuh kami libatkan polisi dan mungkin level lebih tinggi karena memang di kementerian ini arahan dari arahan dari Kadis Perdinas kita akan buat surat ke kementerian ini, suratnya sudah di draft karena sekarang apa dibuat tadi kan sama Ibu Pak. Pak Ibu. Jadi Pak kami ke kementerian dari Pak Tokpel ini karena ya kalau istilahnya madar gitu Pak. Kami terus besok cuman kami tidak ingin lepas tanggung jawab begitu Pak. Itu kami akan coba surat ke kementerian supaya membantu kami untuk melakukan penegakan hukum yang lebih lanjut untuk khususnya pidana. Dan mungkin seperti yang disampaikan mungkin Bapak Ibu kan tentu ada merasakan kerugian. Kalau dulu Pak Bu bisa wali kota punya nama untuk memaksa. Jadi kok membuat jalur penjelas
mungkin di aku ada juga punya namanya bahasa Minang lah biar udah dipahami apa udah lah aku anak aku udah kalau yang gila mengada-ngada kata ibu udah itu aku nulis sebenarnya gitu kok undang-undang 32 itu mas benar kecil bukan masih berlaku cuman telah diubah dengan undang-undang nomor 6 itu undang 32 kok punya artinya undang-undang nomor 32 tahun 2009. Jadi di pasal 82 itu Menteri, Gubernur, Wali Kota berwenang untuk masa pengembangan usaha melakukan pemulihan lingkungan. Jadi aku yang Pak Rasongko bisa kita pulihkan beliau. Cuman itu masalah apa? Ada namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu telah mengubah tadi Undang-Undang 20 itu halaman aku kepala ya Pak. Undang-Undang Nomor 6 2023. Jadi status pegang Singacung buat damping inti pasal 82 Pak. Ya, Pak. Pasal 82 di Undang-Undang Lama setelah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini maka berubahlah menjadi seperti ini. Ini yang lama, undang kedua, Menteri menurut berwenang untuk masa bertanggung jawab tentang sumber daya. Cuma risiko pasal pasal dengan undang-undang yang sama diubah jadi pemerintah pusat berwenang untuk masa bertanggung jawab untuk melakukan pemilihan. Setelah itu kami akan segera akan bersurat dengan Menteri untuk memaksa proses ini dan untuk sanksi. Jadi sebenarnya sanksi administratif ketika dilaksanakan maka akan naik ke sanksi pidana. Di samping itu ada kerugian masyarakat yang yang dirasakan selama ini tentu ada nantinya dipaksa lah untuk pemerintah untuk bagi pengusaha untuk melakukan pemulihannya. Itu sementara progres yang ada di DLH terkait hal ini dan tentu kami minta yang melakukan dari pihak-pihak yang berwenang lainnya seperti polisi, kementerian. Kami pun sudah coba kontak-kontak dengan pihak kementerian di di perwakilannya di Medan, di Pekanbaru untuk pendapat sanksi pidana, tapi masih belum ada jawaban konkret seperti apa karena memang kalau mungkin itu masalah anggaran lu balik tapi kok tidak bisa Pak, Pak Ibu mau kan suratnya kapan rencana Bapak masukkan Pak? Draft surat ini Pak. Kapan rencananya akan dikirimkan ke KLHK? Kamu kan mengerti kemana gini Pak? Maksudnya di minggu ini atau minggu depan? Gini Pak. Ini kan kadis kami sedang kalau kota gini kok. Ini Rabu balik Pak kok kalau selesai mau selesai sore kok Rabu dan tanggal langsung kirim ke. Langsung dikirim. Itu progresnya gitu Pak. Kalau terkait dengan aktivitas si perusahaan tuh yang masih melakukan kegiatan, itu tanggapannya DLH Kota memang
salah di mereka begitu kan? Ya salah mereka itu Oke. kalau bahasa kami itu mada gitu Pak. Nggak bisa kami follow doanya jauh paling gitu. Nggak bisa kami follow kalau kami turun kali personil kami, kekuatan kami ya malah tanda kutip Pak ya mungkin 4 tahun nggak perlu mencapai risiko khusus yang mada Pak. Tahu Pak ya? Oke, kalau koordinasi dengan kepolisian bagaimana Pak? Artinya kan kalau untuk ke kementerian kan bersurat. Ya, Untuk koordinasi kalau kepolisian bagaimana Pak? Ya barusan kami dapat telepon dari bagian bagian Reskrim, akan ada namanya pemeriksaan Pak. Jadi pemeriksaan itu kami akan menyampaikan informasi lebih jauh. Apakah nanti yang bersangkutan itu akan kenakan sanksi pidana yang lanjut. Itu tadi kami telepon tadi Pak. Ini Delha, Polresta Padang, Pak. Polresta. ini Delha koordinasi atau melaporkan ke Sudah melaporkan. Polres Pak? Ya. Posisinya. Koordinasi Pak. Jadi Koordinasi. pihak Polresta pun kan udah paham fungsinya Pak. Mungkin kan kami kan turun bersama waktu itu. Nah, jadi ketika misalnya saksi administratif kami nak mempan, tentu Polresta yang backup Pak untuk pidananya gitu Pak. Nah, tapi kami mohon tuh apa namanya ya? Mau dibimbing bukan? Hah? Di apa itu? Enggak, dikoordinasikan dong. Diarahkan. Dari masyarakat dan wali agar memfollow kapu istilahnya. Mengawal. Ya, Mengawal lah ya. gitu Pak. Jadilah. Maksudnya Mengawal gitu Pak. Jadi ikut kami istilahnya ya sama-sama kan istilahnya kalau melapor harusnya melapor gitu, karena kami sama-sama turun. Sama-sama turun, sama oke. tahu gitu. Jadi ketika sanksi yang nanti kami tidak mempan tentu akan naik ke level yang lebih lanjut. Iya. Gitu Pak. Berarti ceritanya hari ini Delha Kota Padang akan menyurati kementerian untuk menindaklanjuti apa yang dengan sikap perusahaan yang tidak mengindahkan sanksi yang diberikan Delha Kota Padang. Karena kan kewenangan itu ada di kementerian kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Delha Kota Padang telah melakukan koordinasi dan turun bareng dengan kepolisian ke lokasi stopel itu Pak ya. Ya. Habis itu tuh sekarang hasil informasinya Polresta kan rencana melakukan pemanggilan kepada pelaku atau pemilik perusahaan itu Pak. Kan Pemeriksaan kamu tuh itu. pemeriksaannya itu terhadap kami dulu. Ya. Mungkin tentu kalau bila Polresta memanggil tuh informasi itu mereka yang tahu itu Pak. Nah, itu kalau itu informasi yang kamu dapat, kami akan dipanggil dalam minggu ini gitu terkait hal ini. Nanti terkait dengan surat ini bisa nggak kami akses nanti pas setelah dikirimkan? Oh bisa Pak. Iya. Soalnya nanti Bisa, Pak. tentu apa yang menjadi ini kami juga nanti ikut menguatkan surat Bapak ini di tingkat kementerian. Ya, Artinya jadi, selain dari harapan kami itu Pak, dari iya. awal juga dari Ya. lagi mungkin dari tingkat pusat. Ya, Nah, jadi bisa dipaksa menteriannya turun di sini gitu Pak. Nah, itu harapannya gitu. ya, jadi nanti bisa jadi nanti kawan-kawan eksekutif daerah Wali Sumba juga mendapat surat ini. Apakah juga diberikan tembusan akan lebih baik, walaupun tidak. Kita tembuskan juga ke Oke, wali nggak Pak. apa-apa. Jadi nanti kita ikut mendorong gitu ya. Ya. Iya. Ikut mendorong ini. Mungkin kira tuh ya Tom. Baik Bapak, Iya, Bu. saya menambahkan. Tambahan Bapak kepada Menindaklanjuti sanksi administrasi. Oh. Jumat kemarin kita udah rapat lagi dengan tim ahli kita, terus dengan orang pusat itu yang bagian perizinan dan penanaman modal. Kita sudah rapat. Jadi dari perizinan dan penanaman modal minta kami mengirimkan surat. Jadi kesimpulannya seperti ini Pak. DLH Kota Padang akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi BKPM terkait perizinan berusaha stopel batubara dengan mengirimkan data-data perusahaan dan kronologis terkait. Itu kesimpulan rapat hari Jumat. Kami sudah rapatnya udah setengah 6 sore kemarin Pak. Kemarin. Makanya kita Pak Fuad sedang menerap surat yang akan dikirimkan lengkap dengan kronologis seperti itu Pak. Jadi nanti setelah surat ini kita dapat tanda tangan dari Pak Kadis, nanti kita kirimkan tembusan ke wali. Oh iya. Ya, nanti boleh sama-sama dikawali gitu. Ya. Karena perizinan stopel kan bukan berada di Kota Padang. Kenapa DLH Kota Padang melakukan seperti ini, sanksi seperti kemarin, menanggapi dari pengaduan masyarakat kita yang sudah kena dampak. Oke, cukup. Ya.
Ya saya rasa cukup begitu ya, karena yang penting itu pengawalan kasus ini di tingkat, kalau memang di kementerian tentu di kementerian. Tapi memang di satu sisi memang secara inisiatif ini masyarakat juga akan melaporkan juga ke Polda Sumbar. Mungkin nanti DLH Kota juga bantu support begitu, kalau misalnya nanti ada pemeriksaan dan lain seterusnya melalui Krimsus 4 nanti kita akan coba komunikasi, masyarakat juga akan lapor. Jadi memang kita berharap ini dapat melibatkan semua pihak, baik itu Polresta atau Polda Sumbar dalam hal penegakan hukum, tentu agar dapat proses stockpile ini dihentikan lah begitu. Itu sih. Ya, biasa kami memang dipanggil sebagai saksi, Pak. Ya, ada lagi ibu-ibu? Ada lagi? Hah? Surat tentang formulir kita itu bagaimana? Ya, satu lagi nih Pak. Jadi beberapa minggu yang lalu itu kita mencoba asesmen terkait dengan kesehatan masyarakat ini. Kesehatan masyarakat pasca 2 bulan beroperasinya PTMI dan PT-PT di sekitar itu. Jadi kita mendata kira-kira apa dampak kesehatan yang masyarakat rasakan di sini. Kemudian kerugian lainnya ini meliputi misalnya dampak ekonomi masyarakat yang kedainya itu harus tutup karena tidak memungkinkan untuk membuka kedai karena sudah penuh dengan batu bara. Nah ini ada sekitar 60 orang atau 60 KK masyarakat yang telah mendata dampak 60 orang Bu ya, 60 orang yang juga dijelaskan di sini dampak kesehatannya bagaimana, kerugiannya bagaimana. Kita berharap juga di sini kita ini akan serahkan ini dengan harapan juga terkait dengan pemulihan lingkungan hidup ataupun pemulihan kondisi kesehatan masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab bagi para pihak. Serahkan secara simbolik. Ya, Ibu boleh. Oleh Ibu. Silakan. Kita izin serahkan secara simbolik.